keajaiban di usia 51. Dewi Lestari baru saja genap berusia 51 tahun. Namun, siapapun yang pertama kali bertemu dengannya akan sulit percaya bahwa ia telah memasuki usia kepala 5. Kulitnya yang cerah dan mulus tanpa noda, postur tubuhnya yang ramping namun kencang, serta aura percaya dirinya seringkali membuat orang mengira usianya baru di awal 30-an. Tetapi di balik penampilan yang cemerlang itu, tersimpan kesepian mendalam yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Seiring dengan kesepian itu, ada karir yang kokoh seolah menjadi kompensasi atas kekosongan hatinya. Di awal usia 20-an, Dewi menikah dengan pria yang ia yakini sebagai cinta sejatinya. Saat itu, ia begitu naif dan penuh harapan akan masa depan yang gemilang. Suaminya, seorang pemuda ambisius berusia awal 30-an, juga penuh semangat. Awal pernikahan mereka penuh cinta dan impian. Dewi percaya ia akan memiliki anak dalam keluarga yang stabil, mendapatkan pengakuan di tempat kerja, dan menua bersama sebagai sandaran satu sama lain. Namun, idealisme dan kenyataan seringkali berbeda. Memasuki tahun ketiga pernikahan, suaminya mulai sering melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Entah sejak kapan, ia menjadi lebih pendiam dan sangat protektif dengan ponselnya. Awalnya, Dewi hanya berpikir suaminya lelah karena beban kerja. Tetapi seiring berjalannya waktu, situasi menjadi semakin aneh. Setiap kali Dewi mencoba melirik ponselnya, suaminya akan terlonjak kaget atau buru-buru mematikan layar. Suasana asing, meski tak terucap, menyelimuti rumah tangga kecil mereka. Suatu hari, ketika kegelisahan di antara mereka memuncak, setelah suaminya kembali berangkat dinas ke luar negeri, Dewi tanpa sengaja menemukan sebuah map di laci meja kerja suaminya. Meskipun tak ingin mengetahui kebenarannya, firasat buruk mendorong rasa penasarannya. Di dalam map itu, bersama dengan dokumen penugasan jangka panjang suaminya di luar negeri, terselip cetakan percakapan antara suaminya dengan wanita lain. Isinya penuh dengan kata-kata cinta yang mesra. Jantung Dewi seakan berhenti berdetak. Momen yang ia takuti telah menjadi kenyataan. Perselingkuhan suaminya terungkap. Hubungan mereka dengan cepat memburuk. Sang suami terombang-ambing antara rasa bersalah dan pembelaan diri, sementara Dewi gemetar dalam rasa pengkhianatan dan kehampaan. Setelah beberapa bulan konflik, mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai. Di usia 32 tahun, Dewi kembali melajang. Ia meratapi kesalahannya, tetapi pada saat yang sama, ia bertekad untuk tidak lagi bergantung pada pria dan akan mengendalikan hidupnya sendiri. Setelah itu, Dewi dengan tegas menyingkirkan kenangan pahit pernikahannya dan kembali menekuni pekerjaan yang ia cintai. Sejak kecil, Dewi bermimpi menjadi seorang perancang busana. Ia mengambil jurusan desain di universitas dan setelah lulus, ia bekerja di sebuah perusahaan mode di Jakarta untuk mengasah kemampuannya. Di awal pernikahan, demi fokus pada keluarga, ia hanya mengambil pekerjaan desain kecil-kecilan di dekat kantor, tetapi ia juga harus sering mengorbankannya demi menyesuaikan jadwal perjalanan suaminya. Namun, setelah bercerai, ia tidak perlu lagi berkorban dan berkompromi. Ia memutuskan untuk menantang dirinya kembali, pindah ke perusahaan yang lebih besar, dan di sanalah selama hampir 20 tahun, ia membangun karirnya hingga meraih pengakuan atas prestasi-prestasinya yang gemilang. Tanpa sadar, ia telah memasuki usia 50-an. Berbicara tentang usia, orang seringkali berpikir tentang penurunan stamina atau kesulitan menjaga penampilan. Tetapi Dewi, dengan disiplin diri yang luar biasa dan energi positifnya, justru lebih menonjol dari siapapun di kantor. Tentu saja, ia tidak lepas dari rasa sepi. Ada akhir pekan ketika ia merasa hampa karena tidak ada teman untuk diajak berbelanja atau menonton film.
tetapi justru kesepian itulah yang membuatnya lebih kuat. Setiap kali memiliki waktu luang, Dewi pergi ke pusat kebugaran, mengonsumsi suplemen kesehatan, dan membaca buku-buku pengembangan diri. Berkat itu, namanya di perusahaan sering disebut dengan pujian, Bu Dewi itu seperti menua terbalik. Lalu, di hadapannya muncullah Bima Aditya, seorang karyawan baru di akhir usia 20-an. Bima masuk perusahaan di posisi paling awal, tampak canggung, tetapi anehnya, ketika fokus, ia menunjukkan kemampuan observasi yang tajam dan kreativitas yang cemerlang, sebuah bakat terpendam. Dewi, sebagai kepala tim, merasa sangat berarti ketika menemukan potensi dan membimbing anak-anak muda. Karena itu, ia memberi Bima banyak kesempatan kerja dan melibatkannya dalam proyek-proyek yang bisa menjadi batu loncatan bagi perkembangannya. Bima, sebagai karyawan baru, awalnya selalu tegang, tetapi berkat ucapan hangat dan nasihat cermat dari Bu Dewi, ia cepat beradaptasi dan mengembangkan kemampuannya. Awalnya, sulit membayangkan ada perasaan lain yang tumbuh di antara mereka selain hubungan atasan dan bawahan. Dewi sadar betul bahwa ia telah melewati separuh hidupnya, sementara Bima hanyalah seorang pemuda yang baru memulai karirnya. Namun, sebuah kejadian tak terduga terjadi saat acara gathering perusahaan. Seluruh tim melakukan perjalanan 2 hari 1 malam ke Anyer untuk mempererat kebersamaan. Momen itu terjadi setelah makan malam, ketika semua orang berkumpul menikmati kembang api dan mengobrol. Setelah rekan-rekan lain kembali ke kamar mereka, Bima mendekati Dewi untuk berbicara secara pribadi. Bu Kepala Tim, kalau ada yang sulit, Ibu bisa cerita ke saya, kok. Akhir-akhir ini, saya lihat raut wajah Ibu kurang baik. Apa ada yang bisa saya bantu? Dewi cukup terkejut mengetahui Bima memperhatikannya sedetail itu. Apa aku terlihat lelah? Tanyanya kembali. Bima menjawab dengan jujur, iya, Bu. Biasanya Ibu selalu penuh energi, pagi hari selalu menyapa semua orang dengan senyum cerah. Tapi beberapa hari ini, saya lihat Ibu sering menghela napas dan terlihat banyak berpikir sendirian. Kata-kata Bima menyentuh sudut hati Dewi. Ia tiba-tiba berpikir, sudah berapa lama tidak ada yang memperhatikan dan mengkhawatirkannya seperti ini? Setelah sekian lama hidup sendiri, hatinya luluh. Ia bercerita tentang masalah restrukturisasi organisasi di perusahaan baru-baru ini dan sedikit menyinggung kesepian samar dalam kehidupan lajangnya. Bima mendengarkan dengan tulus, seolah-olah itu adalah masalahnya sendiri. Malam itu, mereka duduk di tepi pantai, berbagi kisah hidup, dan tanpa sadar, bertukar perasaan yang sangat dekat dan pribadi. Setelah itu, mereka melanjutkan sesi konsultasi pribadi dengan kedok diskusi pekerjaan. Dewi berkata pada dirinya sendiri, ini hanyalah simpati antara kakak yang baik dan adik yang baik. Tetapi ia tidak bisa menghentikan jantungnya yang berdebar kencang. Begitu pula Bima. Meskipun terpaut usia hampir 20 tahun, ia merasakan daya tarik yang sama sekali berbeda dari Dewi dibandingkan dengan gadis-gadis muda. Kedewasaan, tutur kata yang bijak, dan hati yang lapang dalam memandang dunia perlahan-lahan memikatnya. Keputusan final datang pada suatu Jumat malam ketika mereka berdua sedang lembur di kantor. Tiba-tiba, mereka berdua memiliki ide yang sama untuk makan malam bersama. Saat itu, kantor sudah hampir kosong, dan di luar gerimis turun. Dewi dan Bima dengan canggung pada saat yang sama mengusulkan, nanti kita makan malam bareng, yuk. Setelah tawa pecah, mereka secara alami pergi ke sebuah restoran di dekat situ, makan pasta, dan mengobrol tentang segala hal, dari pekerjaan hingga urusan pribadi. Setelah makan malam selesai, Bima memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya. Bu Dewi, bukan, Mbak Dewi. Saya suka sama Mbak.
ini bukan sekadar rasa kagum atau hormat biasa. Saya tahu ada perbedaan usia di antara kita. Saya juga tahu itu bisa menjadi penghalang besar, tapi perasaan saya tulus. Dewi tertegun, tetapi ia tidak bisa menyangkal bahwa perasaan serupa juga tumbuh di hatinya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata jujur, "Aku juga punya perasaan yang sama padamu. Tapi ini tidak akan mudah. Usia kita terpaut cukup jauh, dan kita berada di tim yang sama di kantor." Bima dengan lembut menggenggam tangannya. Yang lebih penting adalah apa yang Mbak rasakan. Apa kata orang-orang di kantor, saya rasa itu urusan nanti. Malam itu, Dewi pulang ke rumah dan tidak bisa tidur. Hatinya berdebar-debar, tetapi juga penuh kerumitan. Haruskah aku memulai hubungan baru dengan orang ini? Aku pernah menikah, pernah terluka, dan usiaku sudah tidak muda lagi. Pikiran-pikiran itu terus berkejaran. Namun, pada akhirnya, ia cenderung pada keputusan untuk mencoba hidup sekali lagi sesuai keinginannya. Setelah perceraian di awal usia 30-an, Dewi merasa telah terlalu lama memenjarakan dirinya sendiri. Pikiran bahwa hidup ini milikku, aku berhak memilih muncul, dan ia ingin mencoba awal yang baru bersama Bima. Setahun kemudian, mengatasi kekhawatiran dan pandangan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan, mereka menikah. Tentu saja, itu bukan keputusan yang mudah. Terutama bagi Dewi, ia harus menahan pertentangan dari orang-orang di sekitarnya dan gosip di belakangnya, seperti, kenapa mau menikah dengan anak semuda itu? Orang tuanya awalnya marah besar ketika mendengar calon suaminya baru berusia akhir 20-an. Namun, dengan bujukan yang tulus dan perhatian yang cermat, Bima perlahan-lahan menenangkan hati keluarga Dewi. Ia dengan lugas memaparkan rencana hidupnya, tanggung jawabnya terhadap Dewi, dan visi mereka setelah menikah di hadapan orang tua Dewi. Sikap jujur dan hatinya yang hangat perlahan membuat keluarga Dewi membuka diri, dan akhirnya mereka bisa melangsungkan pernikahan dalam restu. Pernikahan dilangsungkan dalam suasana yang kecil, sederhana, dan hangat di sebuah restoran di Jakarta. Teman dan kolega dari berbagai usia berkumpul, menciptakan pemandangan yang unik. Beberapa orang masih skeptis, tetapi sebagian besar yang hadir dengan tulus mendoakan kebahagiaan mereka. Dewi dan Bima mempersiapkan ruang pernikahan dengan desain yang rapi, kebaya pengantin yang elegan, dan suasana pesta yang santai, mencerminkan hal-hal yang penting bagi mereka. Dan dalam bulan madu mereka di Bandung, Dewi menikmati kebahagiaan murni seolah-olah waktu telah berputar kembali. Namun, tidak lama setelah kembali dari bulan madu, Dewi mulai merasakan tanda-tanda aneh pada tubuhnya. Ia sering merasa lelah bahkan saat bekerja, dan pada malam hari sering berkeringat deras hingga terbangun. Awalnya, ia hanya berpikir itu karena kelelahan yang menumpuk. Namun, secara bertahap, ia mulai lebih sering terlambat menstruasi, bahkan terkadang mual di pagi hari dan memuntahkan apa yang dimakannya. Orang-orang di sekitarnya bertanya apakah itu gejala pramenopause, dan Dewi sendiri berpikir demikian. Namun, seorang rekan kerja setengah bercanda menyarankannya untuk mencoba tes pack. Dengan pikiran, mana mungkin, Dewi mencobanya. Hasilnya, 2 garis. Awalnya, ia tidak bisa percaya. Hamil di usia lebih dari 50 tahun? Dewi segera pergi ke rumah sakit ibu dan anak. Dokter menunjukkan hasil USG dan mengatakan bahwa meskipun janinnya masih lemah, ia pasti hamil. Dewi terpaku karena syok. Bima yang menemaninya juga terdiam sejenak. Namun, yang mengejutkan, dokter mengatakan bahwa karena Dewi telah menjaga kesehatannya dengan baik, stamina dasarnya cukup baik untuk usianya. Mempertahankan kehamilan mungkin akan sedikit sulit,
tetapi bukan tidak mungkin. Jika ibu hamil memiliki kemauan dan pengelolaan yang baik, semuanya bisa berjalan lancar hingga persalinan. Penjelasan dokter membuat Dewi dan Bima akhirnya bisa sedikit bernapas lega. Dalam perjalanan pulang, Dewi tampak tenang di luar, tetapi di dalam hatinya berkecamuk puluhan emosi, gembira, takut, cemas, khawatir, bingung. Di usiaku ini, bisakah aku melahirkan dengan selamat? Akankah bayinya lahir sehat? Di sisi lain, ini juga merupakan berkah yang tak terduga. Aku sudah berpikir tidak akan pernah punya anak seumur hidupku, tapi bagaimana jika aku bisa menjadi seorang ibu? Pikiran itu juga muncul bersamaan. Akhirnya, atas saran dokter, Dewi memutuskan untuk sementara menyesuaikan pekerjaannya dan beristirahat sebanyak mungkin. Perusahaan juga menghormati situasi khusus ini dan mengizinkannya bekerja dari rumah dengan jam kerja yang fleksibel. Masalahnya adalah Dewi sendiri bingung. Apakah ini benar-benar hal yang membahagiakan bagiku? Atau apakah ini pilihan yang akan mendorong hidupku ke dalam tantangan yang terlalu besar? Kehamilan adalah kabar yang ajaib, tetapi ketakutan harus melepaskan kebiasaan hidup sendiri yang sudah lama dan kehidupan nyaman saat ini menghampirinya. Bima selalu ada di sisi Dewi, merawatnya dengan sepenuh hati. Ia pergi ke pasar membeli sayuran dan buah-buahan segar. Malam hari, ia memijat kaki istrinya dan berkata, "Mbak, jangan terlalu khawatir. Kita akan mempersiapkan semuanya bersama-sama." Tetapi di dalam hatinya, ia juga rumit. Ia masih seorang karyawan yang posisinya belum mapan, belum bisa membeli rumah, dan risiko kehamilan istrinya tidak kecil. Meskipun begitu, Bima mengingatkan dirinya sendiri tentang pelajaran yang telah ia pelajari. Jangan pernah menyerah dalam kesulitan. Dokter secara khusus mengingatkan untuk berhati-hati pada trimester pertama karena risiko keguguran yang tinggi. Dewi hanya terlihat sehat di luar, tetapi tubuhnya telah hidup lebih dari 50 tahun, tentu tidak bisa disamakan dengan ibu hamil usia 20-an atau 30-an. Rumah sakit menekankan pentingnya olahraga teratur, nutrisi yang tepat, dan manajemen stres. Dewi dengan susah payah mulai mengikuti kelas yoga hamil dan berjalan santai, serta mempersiapkan menu makanan setiap hari dengan cermat. Bima setiap pagi membuatkan jus buah segar untuk istrinya dan dengan gembira menulis jurnal kehamilan. Hari ini Mbak Dewi tidur nyenyak semalaman. Pagi hari sedikit mual tapi sudah baikan. Suhu tubuh normal, tekanan darah normal. Seperti itulah, mereka perlahan-lahan berjalan bersama di jalan untuk menjadi orang tua. Lebih dari sekadar suami istri, pandangan dan ucapan orang di sekitar juga tidak mudah. Terutama orang tua Dewi, mereka sangat terkejut dan menentang keras ketika mendengar kabar kehamilan putrinya. "Kamu sudah lebih dari 50 tahun, kenapa mau punya anak? Bagaimana jika kesehatanmu terganggu?" adalah kekhawatiran utama mereka. Beberapa rekan kerja berbisik di belakang, "Ya ampun, ada apa ini? Perbedaan usianya sudah jauh, sekarang malah..." Tetapi Dewi, alih-alih menanggapi setiap kata-kata negatif, berusaha menjaga sikap tenang. Ia tahu bahwa menjaga stabilitas mental adalah yang terpenting hingga ia melahirkan dengan selamat. Memasuki trimester kedua, perut Dewi mulai membesar. Awalnya bisa ditutupi dengan pakaian longgar, tetapi lama-kelamaan perutnya semakin keras dan jalannya melambat. Suatu hari, melihat bayangannya di cermin, ia merasa asing dan tiba-tiba ingin menangis ketika emosi yang kuat menyeruak, "Apa aku benar-benar akan menjadi seorang ibu?" Dewi mencurahkan isi hatinya pada Bima. "Aku benar-benar takut tidak percaya diri untuk membesarkan anak ini dengan baik. Aku sudah terlalu tua. Nanti saat dia remaja, aku pasti sudah terlihat seperti neneknya."
Apa dia akan membenci ibu sepertiku? Bima tersenyum cerah dan menjawab, dulu waktu aku SMP, ibuku juga sudah berusia 50-an, loh. Justru karena ibu punya lebih banyak pengalaman hidup daripada ibu teman-temanku, ceritanya jauh lebih menarik. Dan saat ibu memelukku, aku merasakan ketenangan yang datang dari pengalaman. Anak kita nanti juga akan menghormati dan menyayangi Mbak. Karena aku yang paling tahu Mbak orang seperti apa. Satu kalimat itu seolah melepaskan simpul di hati Dewi. Perasaan damai yang aneh menyebar. Benar juga. Mungkin aku tidak tahu hal lain, tapi aku yakin bisa mencintai anakku dengan segenap hati. Di usiaku yang matang ini, aku bisa mendidik dan memahaminya dengan lebih baik, batinnya. Waktu berlalu, Dewi mulai menemukan kegembiraan kecil dalam kehidupan sehari-hari yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Momen bangun di pagi hari dan merasakan janinnya menendang dengan lembut menjadi sangat berharga. Kenyataan bahwa bayi di dalam perutnya tumbuh setiap hari terasa begitu ajaib. Ia menyesuaikan jam kerjanya, beristirahat sejenak di sore hari saat lelah, menyiapkan buah dan salad untuk nutrisi tambahan, dan mengatur jadwal rapat dengan lebih santai agar tidak terlalu stres. Anggota timnya awalnya juga canggung, tetapi secara bertahap mereka mendukung Dewi dan Bima, bekerja sama membagi pekerjaan. Saat memasuki bulan ke-7, Dewi mulai mempersiapkan persalinan dengan serius. Di rumah sakit, ia dikategorikan sebagai kehamilan berisiko tinggi dan diminta lebih berhati-hati. Namun untungnya, kondisi kesehatan Dewi tidak ada masalah besar. Setiap kali pemeriksaan rutin mingguan, detak jantung bayinya terdengar jelas. Bima setiap kali mendengarnya selalu berbinar-binar karena takjub, sementara Dewi sekali lagi merasa terharu. Hanya satu jantung kecil ini yang telah mengubah seluruh duniaku. Di akhir pekan, mereka berdua pergi melihat kereta dorong dan pakaian bayi. Awalnya mereka bingung mana yang untuk laki-laki dan mana untuk perempuan. Semuanya baru bagi mereka. Dewi mempelajari hal-hal yang tidak ia ketahui melalui forum orang tua di internet atau meminta bantuan kenalan, perlahan-lahan belajar sedikit demi sedikit. Melalui itu, ia menyadari betapa ia sedang memasuki dunia yang benar-benar baru. Saat bercerai di awal usia 30-an, aku berjanji pada diri sendiri hanya akan bekerja dan hidup sendiri selamanya. Tapi hidup memberiku hadiah seindah ini. Namun, tidak semua berjalan mulus. Suatu hari, Dewi tiba-tiba demam tinggi dan harus dilarikan ke unit gawat darurat. Hasil tes untungnya tidak menunjukkan masalah serius, tetapi ia didiagnosis bahwa sebagai ibu hamil usia lanjut, ia memerlukan perawatan ekstra. Di tengah malam di ranjang rumah sakit, Dewi harus berjuang melawan ketakutan, bagaimana jika aku kehilangan bayiku? Setiap kali itu terjadi, Bima menggenggam erat tangannya dan memberinya semangat. Kita akan baik-baik saja. Kita akan bertemu anak kita dengan selamat. Menjelang hari perkiraan lahir, tubuh Dewi semakin berat, membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Berjalan pun sulit. Ia sering harus dibantu Bima atau harus duduk di kursi untuk waktu yang lama. Tetapi bahkan dalam proses yang melelahkan ini, Dewi tidak pernah menyerah. Saat ini, di suatu tempat, pasti ada ibu-ibu sepertiku yang memilih hamil di usia lanjut dan sedang menantikan anak mereka. Aku juga harus kuat seperti mereka. Aku harus bertemu anakku dalam keadaan sehat, pikirnya. Akhirnya, pada suatu pagi buta menjelang hari perkiraan lahir, Dewi merasakan sakit perut yang hebat dan terbangun. Kontraksi telah dimulai. Bima segera membawanya ke rumah sakit, dan tim medis di bagian persalinan langsung mengarahkannya ke ruang bersalin. Karena kehamilan berisiko tinggi, para dokter dan perawat juga tampak tegang.
Dewi mencoba bernapas dengan teratur dan menahan rasa sakit, tetapi kontraksi yang kuat datang seperti gelombang menghantam tubuhnya. Di antara keringat dan air mata, ia merasa putus asa. Apa aku benar-benar sanggup menahannya? Setelah berjam-jam persalinan yang panjang, dokter menyarankan operasi sesar. Dewi sudah kehilangan banyak tenaga, dan mengeluarkan bayi dengan lebih aman juga menjadi pertimbangan. Dewi ragu sejenak, tetapi akhirnya memutuskan untuk dioperasi. Sebelum masuk ruang operasi, Bima menggenggam tangannya dan berkata, "Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sampingmu dan anak kita. Jadi jangan khawatir." "Semangat, ya, Mbak." Dengan hati berdebar, Dewi berbaring di meja operasi dan memilih anestesi epidural daripada bius total. Operasi berlangsung saat ia masih sadar, yang membuatnya sedikit takut, tetapi ia ingin merasakan, walau sedikit, momen kelahiran anaknya. Mengikuti arahan tim medis, Dewi bernapas dengan teratur, merasakan tekanan aneh dan gerakan di perut bagian bawah. Di tengah ketegangan dan ketakutan yang bercampur aduk, akhirnya terdengar suara tangisan kecil yang lirih dari dalam ruang operasi. Tidak terlalu keras, tapi jelas menangis. "Bayinya sehat, Bu." Mendengar ucapan dokter, air mata Dewi mengalir deras. Bayi yang lahir adalah buah cinta kecil dan berharga dari Dewi dan Bima. Ketika dipindahkan ke ruang pemulihan setelah operasi, Bima membawa bayi itu ke sisi Dewi. Saat melihat jari-jari mungil anaknya bergerak, Dewi merasakan kebahagiaan yang meluap di dadanya. Ia sadar telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Tak peduli berapapun usianya, ia adalah seorang ibu, dan anak ini adalah kehidupan berharga yang memulai langkah pertamanya menuju masa depan yang cerah. Sejak hari itu, kehidupan sehari-hari Dewi berubah total. Siang dan malam mengganti popok, menyusui, hidup dengan tangisan bayi. Mengasuh anak itu melelahkan dan terkadang sulit, tetapi setiap momen dipenuhi dengan sukacita dan rasa syukur. Menjadi seorang ibu, Dewi merasa telah tumbuh dewasa secara lebih mendalam. Ia juga mengambil cuti melahirkan untuk sementara waktu dari kantor, memprioritaskan waktu bersama anaknya. Bima, dengan kerja keras dan semangatnya, menyeimbangkan antara pekerjaan di kantor dan membantu mengasuh anak. Ia berkata, "Aku sudah jadi ayah, jadi harus bekerja lebih bertanggung jawab." Ketika harus lembur, ia meminta izin pada rekan-rekannya, berusaha mengatur waktu seefisien mungkin, dan bergegas pulang untuk istri dan anaknya. Tentu saja, membesarkan anak juga memiliki kesulitan. Mereka saling menguatkan dan membangun model keluarga baru. Bukti bahwa Dewi tidak lagi harus hidup dalam kesepian ada tepat di depan matanya. Setiap kali anaknya tersenyum, semua tantangan di dunia terasa kecil. Bahkan luka perceraian dan hari-hari sepi di masa lalu kini terasa hanya sebagai proses untuk bertemu dengan anaknya. Bima juga menemukan makna baru dalam hidup dengan memiliki keluarga. "Aku bisa bermimpi lebih besar untuk orang-orang yang kucintai. Usiaku memang masih muda, tapi istriku punya banyak pengalaman hidup. Jika kami berusaha bersama, tidak ada tantangan yang perlu ditakuti." Waktu berlalu, sekitar 6 bulan setelah Dewi melahirkan, perusahaan menawarinya untuk kembali bekerja. Saat itu, Dewi masih khawatir apakah ia bisa kembali bekerja secepat itu. Tetapi ketika kondisi anaknya mulai stabil dan lingkungan dengan pengasuh serta bantuan dari orang tua kedua belah pihak sudah terbentuk, ia mulai mempersiapkan diri untuk kembali. Saat kembali ke kantor, Dewi mengusulkan untuk membuat ruang laktasi di sudut kantor. Ketika usulan itu direalisasikan, hal itu membawa pengaruh positif bagi karyawan perempuan lainnya. Berkat Bu Dewi yang membuka jalan, kami jadi lebih mudah menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga,
ucapan terima kasih terdengar. Dengan begitu, meskipun telah menjadi ibu, ia tidak meninggalkan jalannya sebagai seorang wanita karir. Tentu saja, lembur hingga larut malam dan perjalanan dinas yang padat seperti dulu telah berkurang. Namun sebaliknya, ia berkontribusi pada perusahaan dengan menangani pekerjaan secara efisien dan memberikan ide-ide kreatif berdasarkan pengalamannya. Dewi menjadi panutan bagi karyawan wanita muda di perusahaan. Hebat sekali melihat Bu Dewi mengendalikan hidupnya, percaya diri melahirkan, mengasuh anak, dan melanjutkan karirnya. Reaksi seperti itu terus berdatangan. Suatu hari, saat bersama Bima mendorong kereta bayi di taman dekat rumah, Dewi terharu hingga meneteskan air mata. "Kok nangis lagi, sih?" goda Bima, tetapi mata Dewi penuh dengan rasa syukur dan haru. "Aku hanya tidak percaya, orang sepertiku bisa menjadi ibu." Mendorong kereta bayi di taman seperti ini, sambil tertawa bersamamu, rasanya seperti mimpi. Bima dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Dewi dan berkata, "Aku selalu percaya padamu, Mbak. Kamu kuat, hangat, dan di atas segalanya, orang yang penuh cinta. Anak kita, dan juga aku, benar-benar bahagia karenamu." Dewi menatap langit. Sinar matahari menembus awan, begitu cerah seolah memberkati masa depannya. Kebahagiaan saat ini tercipta dari semua waktu yang telah berlalu, dan masa depan akan lebih terbuka lebar. Kehidupan baru yang datang di usia 51 tahun telah memberitahu Dewi bahwa hidup bisa terus bersinar. Cinta dan anak yang muncul di saat yang terasa terlambat adalah keajaiban dan hadiah tak terduga yang sepenuhnya mengubah dunia Dewi dan Bima. Di kantor, semua orang kini mendukung mereka. Keluarga dan teman-teman juga dengan antusias berperan sebagai paman, bibi, kakek, dan nenek bagi sang bayi, bersama-sama menciptakan kehidupan sehari-hari yang bahagia. Tentu, terkadang ada konflik kecil, tetapi setiap kali itu terjadi, Dewi berpikir, "Aku telah hidup sampai usia ini, dan aku akan terus hidup bersama anak dan suamiku. Aku bisa melewati kesulitan apapun." Keyakinan itu terus menjadi kekuatan yang menopang tantangan dalam kehidupan Dewi, Bima, dan anak mereka yang baru lahir. Terkadang, perbedaan usia lebih dari 20 tahun bisa menjadi kekhawatiran. Saat anaknya memasuki usia remaja, Dewi sudah mendekati usia 70-an. Tetapi itu hanyalah salah satu bentuk kehidupan, sedikit berbeda dari orang lain, dan ia mencoba menerimanya dengan positif. Dewi berjanji pada dirinya sendiri bahwa saat melihat anaknya tumbuh, ia ingin menjadi ibu yang bisa memberikan nasihat dari berbagai sudut pandang tentang kegelisahan dan masalah yang akan dihadapi anaknya. Kisah pasangan yang mengatasi perbedaan usia yang signifikan, membalikan keputusasaan dan prasangka, akan terus berlanjut di tengah kesibukan mengasuh anak dan bekerja. Mereka sesekali berkata satu sama lain, "Tidak setiap hari baik, tapi kita cukup bahagia karena memiliki satu sama lain." Dan saat menyadari kata-kata itu bukan kebohongan, cinta mereka semakin kuat. Hidup seringkali memberikan hadiah tak terduga. Cinta Bima, karyawan muda yang datang pada Dewi, dan kehidupan baru yang ia dapatkan di usia 51 tahun adalah salah satunya. Prosesnya tidak mudah, pandangan dan prasangka masyarakat masih ada, tetapi Dewi berhasil melewatinya dengan susah payah untuk mendapatkan keharuan dan harapan yang lebih besar. Ia telah membuktikan sendiri kebenaran bahwa tidak ada kata terlambat dalam hidup, dan di hadapan cinta serta kehidupan, semua syarat menjadi tidak berarti. Waktu berlalu, ketika sang anak mulai mengambil langkah pertamanya, Dewi memeluknya dengan wajah paling bangga di dunia. "Kamu adalah keajaiban ayah dan ibu." Bayi itu tertawa terkekeh, merentangkan kedua tangannya, dan kehangatan kecil itu menyebar hingga ke lubuk hati Dewi.
Bima juga tersenyum melihat anak dan istrinya. Pada saat itu, mereka tahu bahwa keajaiban ini akan terus berlanjut.